Hai, kembali bertemu dengan PPKN, Pelajaran Pancasila Asli. Di SMA Negeri 12 Depok, kali ini kita kembali di 12 MIPA 5. 12 MIPA 5 akan memperlihatkan bagaimana mereka sudah membuat video pengadilan semu, yaitu dalam bidang perdata. Bagaimana videonya? Kita saksikan. Siapa sih dia? Ngapain sih? Sampai tahun nunggu anak-anak terus di dulu baru orang-orang. Tahu deh, maksudnya kita di Semarang aja, gak usah di rumah, gak perlu beban. Paham. Berapa kita sini mana ya? Bagaimana? Ini ada nggak? Kan mau pulang, jangan terlalu berasa. Ya pulang lah, cuma segini. Tadi mau makan Sedang ada kalau ini. di apa lagi? Ya kita nggak dulu. Itu rumah pak. Ya apa? Kalau aku Itu masuk. Malah kan. Bahwa dua bangsa yang dimiliki saya akan diserahkan oleh saya. Soalnya ada tempat yang bernama Ardiansyah. gak bisa gitu dong. Dia semangat diri. Benar pak, ini adil. Saya nggak tahu pak. Saya cuma menyampaikan depan. Dua. Iya, mana gitu, mana bisa. Saya bakal nunjuk lo. Silakan duduk kembali. Bahan hukum perdata garis miring 2024 garis miring Kementerian Negeri Depok Januari 2024 perdata garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Depok tanggal 2 Januari 2024 dengan perihal pembagian waris dengan sudah menyatakan tanggung terkait dan sudah menyatakan penyelidikan. Dengan ini saya nyatakan dengan kelompok pembacaan gugatan dari pihak penggugat. Silakan baca buku penggugat untuk membaca gugatan. Terima kasih, namun saya mewakili tergugat Famis Rani Berkiana mengajukan gugatan terhadap tergugat Ardiansyah terkait perebutan hak ahli waris antara anak dengan anak asuh. Oke, terima kasih kepada Yang Mulia yang telah memberikan kesempatan. Jadi pada tergugat berdasarkan surat wasiat yang diberikan oleh almarhum Pak Anto, tergugat tidak tahu atau bahkan tidak pernah memaksa almarhum untuk menyerahkan sebagian harta almarhum kepada tergugat. Tergugat tidak tahu bagaimana anak-anak tergugat. Yang mengatakan bahwa perilaku anak kandung tidak mau dan mengurus almarhum Pak Anto semasa hidupnya.
sehingga saya merasa anak-anaknya tidak pernah atau Oke, baik teman-teman, video dari penampilan kelompok 3 selesai ini. Kira-kira dari video yang sudah teman-teman tonton, ada nggak sih dari kritik atau saran atau pertanyaan yang ingin teman-teman tanya kepada kelompok kami tentang hukum perdata, tentang kasus apa sih namanya pembunuhan anak mayoris? Oke, buat para kelompok boleh ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Linda. Jadi saya dari kelompok 1 mau bertanya, kenapa dia di sidang kalian memakai shawl warna merah? Apakah kalian sidang di pengadilan tinggi negeri atau pengadilan agama? Karena di sini tidak tertera di mananya. Terima kasih. Aku juga izin mau bertanya, tapi sebelum bertanya, kelompok aku mau ngasih tepuk pijak dulu buat kelompok perdata. Tepuk kujok. G-O-D-J-O-B. Good job, good job, good job, good job. Oke, pertanyaan yang pengen aku tanyain adalah kenapa ahli waris itu dipegang oleh Pak RT? Kenapa bukan dari notaris? Terima kasih. Kita aku juga mau nanya dok. Di sini aku punya 2 pertanyaan buat kelompok kalian. Yang pertama itu berkaitan sama pertanyaan kelompok 1. Kelompok 1 kan dia bilang kenapa wasiat itu dipegang sama Pak RT bukan ahli bukan notaris. Nah, itu aku juga mau nanya kenapa di sini nggak ada peran polisinya sama sekali dalam pengesahan surat wasiatnya atau surat warisannya. Terus yang kedua itu di sini juga pas aku nonton, aku kurang merasa banget peran dari hakimnya. Karena di situ kita bisa lihat ya tergugat sama penggugat itu saling bersaut-sautan secara sendiri tanpa dikendalikan oleh hakim. Dimana kalau biasanya kalau pengadilan itu yang megang kuasa penuh itu hakim, yang ngendaliin juga hakim. Itu aja sih pertanyaan. Makasih. Oke, aku izin jawab ya dari pertanyaan dulu tentang tadi nanya kenapa di pengadilan hukum perdata ini nggak pakai segala hijau gitu kan? Nah, jawaban itu karena kita tuh pakai pengadilan itu di pengadilan negeri. Nah, karena sebenarnya tuh kenapa hijau tuh sebenarnya balik lagi tentang kasus kita ambil. Karena kasus yang kita ambil adalah perbuatan ahli waris yang langsung dikaitkan dengan atau yang langsung dilaporkan ke pengadilan negeri, karena ini tidak berkaitan tentang kayak perceraian atau perselisihan antar keluarga gitu, perselisihan hubungan tangga gitu. Jadi kita pakai pengadilan negeri gitu. Ya. Nah, berarti aku ingin jawab pertanyaan dari si Tasya yang masa kenapa nggak ada namanya peran polisi di videonya. Sebenarnya ini balik lagi ke referensi dari kelompok kami sebelum kita bikin video ini. Jadi itu kan kita ada sebuah referensi video yang saya juga bisa dikirim oleh Juliati, dan situ kan aku melihat di video perdata itu juga sama, dia tentang ahli waris, dan situ nggak ada kayak polisi juga. Nah, sama kayak aku juga udah riset di berbagai berbagai sumber. Itu banyak kan juga sama kayak video yang aku tonton. Jadi aku ngikutin apa yang udah ada di tontonnya gitu. Kemudian yang mungkin ya karena mungkin kurang, mungkin bisa jadi waktu percakapan dari juga. Dan nantinya akan dijawab oleh kali ini. Baik, terima kasih untuk kelompok pidana. Aku ingin menanggapi kenapa dalam persidangan ahli waris itu kenapa nggak notaris aja, kenapa SPRT? Nah, jawabannya sebenarnya itu harus notaris, karena sebenarnya notaris itu diakui itu ketika persidangannya itu maksudnya itu kayak kuat banget. Sedangkan PRT itu menurut kami itu udah orang terpercaya, jadinya kenapa kami memutuskan untuk pakai PRT? Karena PRT sebenarnya itu karena sebenarnya tuh notaris itu sebenarnya nggak harus dia dalam sidang. Ya, menarik sekali yang disampaikan oleh 12 MIPA 5 ya. Mereka mengkritisi video yang ditampilkan oleh temannya dengan sangat baik. Ada 2 hal yang perlu diluruskan. Pertama adalah mengenai kedudukan memegang surat wasiat. Seorang yang memberikan surat wasiat boleh memberikan kepada siapa saja yang dia percayai.
Hanya saja, untuk kebutuhan pengadilan, hal ini perlu legal formilnya. Jadi artinya legal formalnya adalah seharusnya seperti yang disampaikan oleh kelompok pidana itu diberikan kepada notaris. Jadi ada legal formalnya. Tetapi apabila diberikan kepada orang seperti yang dalam sidang ini adalah kelompok perdata memperolehkan Pak RT, ini bisa saja. Tapi tadi ada peran kepolisian untuk membuktikan bagaimana ini surat adalah sah. Diberikan, dituliskan oleh pewaris tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dan satu hal lagi, betul seperti yang disampaikan oleh kelompok perdata bahwa solusinya adalah anak angkat mendapatkan sepertiga sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, seorang anak angkat mendapatkan bagian waris tidak boleh lebih dari sepertiganya. Jadi ini kelompok perdata sudah memperlihatkan sumber hukumnya baik dari negara ataupun hukum Islam seperti yang disampaikan oleh kelompok perdata dari hakim yang disampaikan oleh mereka. 7. Baik semuanya dan 12 MEPA 5 sudah hebat semuanya. Salam bahagia. Semuanya sudah hebat ya. Saya salut sekiranya Pak. Bisa diproduksi lagi video MIPA 5. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.